used to want me. I'ma let it go. Just let it be. Halo Ananda sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk SMP. Bagaimana kabar Ananda sekalian di rumah? Pem berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah, sebelum kita mendalami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita ambil sikap hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau membekali kami dengan berbagai kemampuan. Doronglah kami agar kami dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diri kami dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan mendalami materi kita hari ini dan judul kita adalah Aku Memiliki Kemampuan. Adapun kompetensi dasar kita 3.2 memahami bahwa dirinya diciptakan sebagai citra Allah yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Dan indikator pencapaian hasil belajar pada akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu yang pertama menyebutkan berbagai kemampuan yang dimiliki baik menurut pandangan sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menyebutkan cita-cita di masa depan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Yang keempat, menjelaskan pesan kutipan kitab suci Matius 25 ayat 14-30 berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Dan yang kelima, menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Ananda sekalian, mungkin sebagian di antara kamu tentu sudah mampu mengenali kemampuan yang kamu miliki, tetapi sebagian lagi belum mengenali kemampuannya. Oleh karena itu, mereka perlu dibimbing untuk menemukannya, sehingga mereka bisa mengarahkan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuannya itu. Mereka perlu dilatih melihat kemampuan yang menonjol, kebiasaan yang paling disukai, serta minat yang ditekuni. Nah, kita akan melihat bagian yang pertama, menemukan berbagai kemampuan diri. Untuk itu, silahkan Ananda mengisi kolom yang tersedia dengan kemampuan menurutmu dan kemampuanmu menurut keluargamu. Ananda sekalian, setelah kamu mengisi kolom kemampuanmu menurut dirimu dan kemampuanmu menurut keluargamu, maka bisa kita lihat bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Sebab pada saat Allah menciptakannya, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan. Walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan sekaligus menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Ada kemampuan yang sifatnya umum dimiliki semua orang, tetapi ada yang sifatnya khusus. Misalnya, semua orang itu bisa berlari, tetapi ada orang yang bisa berlari dengan cepat sehingga bisa meraih sukses lewat kemampuan larinya itu. Tetapi ada yang biasa-biasa saja. Nah, semua orang itu pada umumnya bisa bicara. Tetapi ada orang yang beruntung dengan kemampuan bicaranya
menghasilkan banyak uang. Ada yang senang membicarakan orang lain, tetapi ada yang bicara seperlunya. Karena itu, kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat. Jadi, tidak bisa langsung terampil tanpa berlatih. Bagaimana pandangan kitab suci tentang mengembangkan kemampuan? Mari kita buka kitab suci kita. Silakan Ananda di rumah buka kitab sucinya, Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Silakan Ananda disimak baik-baik. Mem akan membacakan perikop ini untuk kita. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, Ananda sekalian, setelah kita membaca Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, perumpamaan tentang talenta,
memberi pesan yang sungguh jelas bahwa kemampuan yang ada pada diri manusia itu merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Karena itu manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Allah itu. Sikap bertanggung jawab itu hendaknya ditunjukkan dengan berusaha keras mengembangkan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan agar berbuah berlipat ganda dan berguna bagi dirinya sendiri, seperti hamba yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta. Hamba ini sungguh mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Sebaliknya, bila manusia hanya mengubur, membenamkan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan itu, berarti manusia itu menyia-nyiakan anugerah itu. Dan lama-kelamaan kemampuan atau talenta itu akan tumpul, bahkan akan hilang. Seperti hamba yang diberi kepercayaan 1 talenta, dia tidak mengembangkan talentanya. Nah, bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta? Itu pertama, melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Jadi, berlatih dengan terus-menerus tanpa merasa takut akan gagal, ini akan membuat kita semakin terampil, sehingga kita semakin mampu berkembang dengan talenta yang kita miliki. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama, sehingga dapat saling mengembangkan. Misalnya Ananda memiliki kemampuan bermain musik, maka masuklah dalam kelompok atau organisasi. Karena di dalam kelompok atau organisasi itu, kemampuan bermain musikmu semakin terasah. Lalu yang ketiga adalah belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Karena itu diharapkan Ananda jangan malu ataupun jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada mereka-mereka yang sudah jauh lebih berpengalaman. Kemudian bagaimana sikap kita agar kemampuan yang kita miliki dapat berkembang secara maksimal? Yang pertama, jangan mudah putus asa. Yang kedua, tekunlah dengan mengembangkan potensi atau kemampuanmu. Yang ketiga, disiplinlah untuk terus berlatih dan berlatih. Yang keempat, berusaha dengan keras agar kemampuanmu itu dapat semaksimal mungkin berkembang. Dan yang kelima, apapun usaha yang kita lakukan dan apapun yang sudah kita upayakan, jika kita tidak menyertakan Tuhan akan sia-sia. Karena itu, kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Ananda sekalian, setelah kita mendalami materi kita, aku memiliki kemampuan, marilah kita ambil sikap hening sejenak. Kita lihat secara keseluruhan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Gagasan penting apa yang Ananda temukan dalam pelajaran kita hari ini? Hal-hal apa yang ingin Ananda biasakan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bahan pelajaran kita pada hari ini? Silakan Ananda tulis
refleksimu dalam buku catatanmu. Dan sebagai tugas, silakan Ananda kerjakan tugas yang sudah Mem lampirkan. Dan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Kita doakan dari Mazmur 67 ayat 2 sampai dengan 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran kita minggu depan. Selamat belajar. Shalom.